Assalamualaikum teman-teman pencinta tanaman anggur. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya bertanam anggur di masa awal sekali saya mengenal pohon anggur ini. Ya, dan saya membeli bibit dan menanam anggur yang tidak pernah berbuah. Beberapa di antaranya tidak pernah buah sampai sekarang, ya, karena saya pada waktu itu belum tahu. Ya. Ini saya akan memberikan contoh ya. Ini pohon anggur yang saya tanam sudah kira-kira 20 bulan yang lalu ya. Kita lihat di sini ya. Ini udah lumayan besar ya, batang-batangnya semua udah besar ya. Ini sekundernya ada 2 ya. Ini tumbuh belakangan. Ya, kita lihat ya. Ini sudah berkali-kali saya lakukan pruning atau pangkas, dan sudah pernah juga saya lakukan stres air ya, tidak disiram selama 2 minggu. Setelah itu saya pruning juga, terakhir itu yang saya lakukan, tapi tetap tidak berbuah ya. Umur tanam kira-kira sekitar 20 bulan ya. Jadi jenis anggur saya nggak jelas ini anggur apa ya. Jadi untuk sekedar bahan cerita, dulu pertama kali saya membeli bibit anggur, saya hanya melihat di Tokopedia orang menjual bibit anggur, anggur hijau, anggur merah. Pada waktu itu saya sama sekali nggak mengerti, ya itu kira-kira 2 tahun yang lalu ya. Lalu saya mulai beli anggur hijau dan anggur merah tadi, saya tanam, yang ternyata lumayan subur, dan itu adalah anggur Isabella ya. 2 bulan kemudian atau 3 bulan kemudian saya mulai tahu tentang anggur Jupiter. Kata orang ada anggur Jupiter, anggurnya mudah berbuah. Lantas saya beli lagi karena saya nggak tahu harga di mana, dengan harga yang juga murah ya. Pada waktu saya nggak ingat, mungkin sekitar 40 ribuan ya. Lantas saya beli 2 pohon ya. Dan saya tanam. Ini dia. Ya. Kita lihat ya daunnya ini ya. Ini untuk bahan sekedar ini ya, daunnya emang mirip dengan anggur Jupiter ya, tapi pasti ini bukan Jupiter, karena nggak ada anggur Jupiter yang sudah 3 kali dipangkas dan berumur hampir 2 tahun tidak berbuah ini ya. Saya sebetulnya penasaran, kepingin tahu ini anggur apa ya, buahnya seperti apa gitu ya. Sehingga saya terus memelihara dan membesarkan karena keinginan tahu tadi, mau tahu buah seperti apa. Ya. Anggur yang pertama kali saya tanam adalah Isabella. Saya tanam di taman bawah ya. Itu justru sudah berbuah berkali-kali ya. Tapi anggur yang ini nggak pernah berbuah. Ya. Sehingga akhirnya saya putuskan setelah 3 kali saya pruning, saya lakukan stres air juga tetap nggak berbuah. Saya pikir ya udahlah, saya sambung aja dengan anggur jenis lain. Kebetulan di bawah saya nanam anggur Jubil yang baru saya beli bibitnya sekitar 6 bulan yang lalu atau 7 bulan yang lalu, saya lupa pastinya, mungkin sekitar 6-7 bulan yang lalu ya. Dan itu anggurnya sedang berbuah ya, sangat mudah berbuah anggur Jubile ini. Anggur Jubile ini saya nggak pernah melakukan pruning ya, hanya saya melakukan potes ujung-ujungnya untuk pembatasan tersier supaya nggak terlalu panjang, dan itu pun berbuah dengan sangat mudah ya. Nah, jadi saya ambil entresnya, saya sambung ini ya, saya lakukan penyambungan kira-kira sekitar 25 hari yang lalu ya. Ini hasilnya ya. Akhirnya saya putuskan karena udah kelamaan, saya sambung aja ya. Ini saya sambung aja, mungkin ada satu, nanti akan saya tinggalkan 1 atau 2 cabang untuk tahu, tetap tahu anggur ini anggur jenis apa ya. Ini anggur Jubilnya ya. Biasanya kalau anggur yang sedang berbuah di bawah ya, saya ambil entres, kita sambung dari yang saya pelajarin, dilihat-lihat di YouTube yang orang pernah nanam. Biasanya nggak sampai 3 bulan dia udah bisa berbuah segera ya. Ini bahkan dia udah muncul langsung
bunga PHP. Saya kira tadi bunga ini bisa besar, ternyata enggak. Mungkin karena ini batang sambungnya masih sangat muda sekali ya. Walaupun indukannya sedang berbuah ya. Jadi dia udah menunjukkan bahwa ini dalam fase generatif ya. Jadi saya yakin nggak lama lagi nih cabang ini akan menghasilkan buah. Ini juga ya, saya baru 2 minggu yang lalu saya sambung juga ya. Sama juga ya, ini juga ya. Anggur Entres dari Jubile yang di bawah saya yang sedang berbuah tadi ya. Ini juga tumbuh ya, tapi ini agak kurang bagus pertumbuhannya. Mungkin karena di sebelahnya ini ada cabang ya, jadi dia berebut nutrisi. Ini akan saya buang aja karenanya. Nah ya, ini akan saya buang aja supaya nggak mengganggu pertumbuhan yang di sebelahnya ya. Ini daun-daun lama kita buang juga, berarti ini sudah kita amankan satu cabang tersier ini menjadi anggur Jubile ya. Nanti cabang-cabang yang lain saya akan pikirkan, saya akan sambung dengan anggur jenis apa akan saya biarkan atau saya sambung dengan jenis yang berbeda, nanti akan saya pikirkan lagi ya. Nah, sementara di sini juga ada satu lagi jenis yang saya beli jarak waktu kira-kira sekitar 2 bulan setelah saya beli ini ya. Ini juga saya beli bibit dengan harga yang murah juga pada waktu itu ya. Karena saya baru belajar, saya nggak berani beli bibit yang mahal. Saya cari yang murah. Karena saya pikir kalau mati, kalau gagal, berarti saya nggak terlalu kecewa gitu ya. Hasilnya bibit ini bisa menjadi besar, tapi tetap ini tidak valid. Penjual mengatakan ini adalah anggur karnival atau CRV ya. Tapi kita lihat aja. Ini daunnya bukan daun anggur CRV. Ya. Ini juga sudah berumur kira-kira 18 bulan ya. Ini sudah 18 bulan umurnya. Kita lihat ya, batang juga sudah besar ya. Ini saya buang-buang semua daunnya ya. Dan di sini ya 2 hari yang lalu saya sambung ya. Tuh ya. Dengan Entres anggur Saint Muscat. Kebetulan anggur Saint Muscat saya sudah berbunga. Jadi saya ambil Entresnya waktu pengguntingan, saya sambung aja ke sini. Saya nggak tahu ini juga anggur jenis apa. Sebetulnya saya juga tetap masih penasaran mau lihat buahnya. Karena pada dasarnya semua anggur pasti berbuah. Cuma ada yang cepat, ada yang lambat. Mungkin ini membutuhkan waktu lebih dari 2 tahun umurnya baru bisa berbuah. Jadi mungkin masih 5 bulan, 6 bulan, atau mungkin setahun lagi baru berbuah ya. Tapi saya merasa buang-buang waktu ya kalau saya tunggu ini kelamaan ya. Kita buang aja ya. Ini kita buang aja ya. Ini kita biarkan ya. Jadi ada 1-2 tunas yang saya akan tetap pelihara untuk menghilangkan rasa penasaran saya, supaya saya tahu ini anggur jenis apa sebetulnya ya. Itu ya. Jadi buat sekedar saran dari saya buat teman-teman pemula yang baru bertanam anggur, saya memberikan saran supaya kalau punya uang jangan beli bibit anggur yang murah ya. Karena kalau bibit anggur yang murah, risikonya kekurangannya ada 2. Pertama, tidak valid. Kalau ditanya sama penjual, semua penjual mengatakan anggurnya valid. Tapi setelah besar kita sudah pelihara 6 bulan, 7 bulan, bahkan setahun, ternyata anggurnya bukan seperti yang kita inginkan. Atau bahkan tidak berbuah-buah ya. Jenis anggur yang sulit berbuah. Ya. Jadi lebih baik kalau uangnya ada, beli 2 bibit anggur yang sudah terkenal dan harganya layak, daripada beli bibit anggur murah 5 bibit, 6 bibit ya, tapi harganya murah dan nanti sebagian besar mati,
Karena biasanya kalau bibit yang murah itu pedagang bibit itu baru aja di grafting ya, baru tumbuh daun 3 lembar, 4 lembar, dia sudah jual. Karena buru-buru mau dapat uang ya, karena itu dijual dengan harga yang sangat murah. Ya, daripada beli anggur 30.000, 40.000, 5 pohon, lebih baik kita beli anggur yang agak bagus, 1 atau 2 pohon, dan beli bibit anggur yang anggurnya sudah populer dan di pedagang yang sudah populer. Katakanlah yang anggur sudah populer yang pasti mudah berbuah seperti anggur Jupiter, Transfiguration, Gosvi, Jubilee, anggur-anggur dari Ukraina yang sudah sering dibuahkan orang ya. Bisa juga kita lihat-lihat dulu di channel-channel YouTube ya, para penghobi anggur menanam dan besarkan anggur, kita dari sini bisa belajar ya. Dulu saya nggak seperti itu ya, saya cuma lihat iklan, beli awalnya begitu, sehingga saya melakukan kesalahan ya. Jadi mungkin istilahnya saya baru banyak tahu kira-kira setahun yang lalu ya. Itu 2 tahun yang lalu saya beli anggur tuh hanya berdasarkan iklan aja. Iklan di Tokopedia, orang menjual bibit anggur, saya beli. Ya, menanyakan ini pasti katanya jual ya, dan ternyata tidak pasti, tapi kita sudah membeli lebih dari setahun ya, mau gimana lagi ya. Jadi saya membeli terus bibit yang lebih baik belakang-belakangan ya, karena saya sudah tahu ya gimana bibit anggur yang baik, dan alhamdulillah sekarang saya sudah dapat banyak pengalaman dari menanam berpuluh-puluh jenis bibit anggur ya. Ada yang jelek dan ada yang bagus juga pastinya gitu ya. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Jadi kalau ada orang yang bilang bahwa bibit anggur harus begini begitu supaya mudah berbuah, kalau menurut saya cara-cara pemupukan dan sebagainya dan lainnya itu hanya membantu anggur jadi lebih subur ya. Kalau berbuah, cepat berbuah atau tidak tergantung jenisnya. Kalau jenis anggur yang mudah berbuah, katakanlah seperti anggur Transfiguration yang saya tanam di bawah, anggur Jubilee, itu saya tidak melakukan pruning apapun juga. Begitu dia umurnya sudah cukup, menjelang setahun, saya hanya membatasi pertumbuhannya aja dengan memotong ujung-ujungnya. Tunas-tunas airnya sudah tumbuh bunga dan berbuah, gitu, sudah banyak bunga dan buahnya. Sementara kalau anggur yang sulit berbuah, kita pruning berkali-kali pun dia tetap nggak berbuah. Bahkan sudah saya kasih pupuk generatif, pupuk MKP dan segala macam ya, tetap nggak berbuah. Ini contohnya, ya. Ini contohnya anggur saya. Sudah berkali-kali saya kasih pupuk MKP, KNO3 dan macam-macam pupuk generatif lainnya, sampai dari pupuk hidroponik ya, saya coba tetap nggak berbuah ya. Sementara anggur yang genjah seperti anggur Jubilee saya di bawah atau anggur Trans saya, itu berbuah sendiri dengan sangat mudah ya, walaupun saya nggak terlalu fokus dengan pupuk dan pruning ya. Nah ya, jadi sekedar berbagi pengalaman ya. Saya akhirnya harus mengambil keputusan bahwa saya nggak akan menyia-nyiakan pohon anggur ini ya, tumbuh besar dan nggak jelas kapan berbuah. Jadi saya sudah putuskan ini menyambung, untuk jenis anggur ini saya sambung dengan jenis Jubilee ya. Untuk yang satu lagi saya sudah sambung 2 hari yang lalu ya dengan anggur Saint Muscat ya. Jadi saya memperbanyak anggur saya yang sudah pasti berbuah ya. Saya ambil entresnya dan saya sambung ya. Nah, jadi saya entresnya saya dapat dari pohon anggur saya sendiri, bukan beli di orang. Karena kalau beli kembali lagi tidak ada yang pasti ya. Jadi kita harus membuahkan dulu sendiri baru kita perbanyak ya. Ini ya hasilnya ya. 25 hari setelah sambung ya. Ini graftingannya di sini kita lihat ya. Ini graftingannya ya. Saya sambung atau menggrafting
dengan menggunakan parafilm ya. Saya nggak menggunakan plastik grafting ya, karena kalau plastik grafting itu repot, harus dibuka. Kalau nggak dibuka ini nanti sambungan akan, kalau udah besar sambungan akan tercekik ya anggurnya ini ya. Kalau parafilm ini akan pecah dengan sendirinya, nggak perlu dibuka-buka lagi ya. Menurut saya parafilm juga harganya murah, nggak terlalu mahal. Saya beli per meter kalau nggak salah 13.500 ya untuk lebar. Yang lebarnya 2 inci ya. Maaf 4 inci ya. Kita hanya membutuhkan 2 cm aja untuk melakukan grafting ini ya. Jadi cuma harganya kira-kira sekitar Rp150 aja untuk ini. Jadi murah sekali ya, nggak perlu merasa ini memberatkan ya, daripada pakai plastik grafting yang super murah tapi repot dan kita bisa aja kelupaan membuka plastiknya sehingga pertumbuhan terganggu ya. Ini pendapat saya ya. Tapi kalau orang yang mau pakai plastik grafting ya silahkan ya. Itu terserah masing-masing dari orang yang punya keinginan ya. Intinya kembali lagi dari saya, saran saya, kalau ada uang, beli bibit anggur yang lebih bagus dan lebih mahal dari pedagang yang sudah dikenal. Atau kalau belum nggak punya uang, mau beli bibit yang murah, ya nggak apa-apa, tapi harus siap bahwa bisa dapat yang bagus kalau beruntung, bisa dapat yang jelek, bisa juga tidak valid ya. Jadi kita akan membuang waktu kita gitu ya. Jadi resiko lebih tinggi ya kalau menurut saya begitu. Itu dari pengalaman yang saya lakukan. Bisa aja kita ada beruntung dapat bibit yang murah tapi cukup bagus gitu. Tapi resiko agak tinggi ya. Oke, saya rasa cukup sekian dulu ulasan saya dan cerita saya tentang pengalaman saya di awal-awal saya menanam anggur 2 tahun yang lalu ya, sampai sekarang ya. Semua belajar dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti jadi mengerti ya. Dari saya berusaha terus ya, belajar dari apa yang saya kerjakan selama 2 tahun ini. Alhamdulillah sekarang saya udah mulai banyak tahu, walaupun pastinya masih ada ya aja yang saya belum tahu, karena nggak ada manusia yang tahu segalanya, cuma Tuhan yang tahu segalanya kalau menurut saya gitu ya. Pasti ada aja, bahkan yang sudah menapa tani anggur yang sudah 4 tahun, 3 tahun, 5 tahun menanam anggur pun masih ada aja yang gagal, yang nggak berhasil, yang belum tahu dan sebagainya ya. Karena itu kita harus terus belajar ya, supaya makin lama kita makin banyak tahu. Kalau kita betul-betul hobi dan kepingin jadi petani anggur atau menjadi apa ya, orang yang ingin mengkoleksi pohon anggur ini. Oke, saya rasa ulasan dan cerita saya cukup sekian dulu hari ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.